Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Pratama dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan budaya cancel culture dan penghakiman publik dalam perspektif hadis. Jadi teman-teman, kita semua pasti hampir setiap hari membuka media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, X ataupun Twitter, Facebook sampai YouTube. Nah, jadi media sosial ini memang banyak memberikan kita ini sebuah manfaat. Kita bisa memperoleh informasi dengan cepat, berbagi pendapat, bahkan berdiskusi dengan banyak orang. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul juga berbagai persoalan baru. Salah satunya adalah fenomena cancel culture. Apa itu cancel culture? Secara sederhana, cancel culture adalah tindakan masyarakat untuk memboikot, mengecam, dan menjatuhkan seseorang karena dianggap melakukan kesalahan, baik itu kesalahan moral, etika, maupun pendapat. Nah, masalahnya adalah seringkali orang langsung ikut menghujat tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Mereka ini hanya melihat potongan video, tangkapan layar, ataupun informasi yang sudah viral. Padahal belum tentu informasi itu benar, ya kan? Nah, jadi disinilah Islam memberikan pedoman. Dalam Islam bukan hanya ucapan yang harus dijaga, tetapi juga tulisan, komentar, unggahan, bahkan membagikan informasi kepada orang lain. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, saya akan membahas bagaimana hadis Nabi ini memberikan solusi terhadap fenomena cancel culture di media sosial. Pembahasan yang pertama, konsep menjaga lisan dalam perspektif hadis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep menjaga lisan dalam perspektif hadis. Dalam Islam, menjaga lisan bukan sekedar sopan santun, tetapi merupakan bagian dari keimanan seseorang. Hal ini bisa dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Nah, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini sangat dalam. Artinya, sebelum kita berbicara, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ucapan ini bermanfaat? Apakah ucapan ini benar? Apakah ucapan ini akan menyakiti orang lain? Nah, kalau jawabannya tidak, maka pilihan terbaik menurut Rasulullah adalah diam. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, lisan bukan hanya berarti berbicara secara langsung, tetapi juga komentar di Instagram, tweet di Twitter, caption, status WhatsApp, postingan Facebook, ataupun video TikTok. Bahkan tombol share dan forward juga termasuk bentuk komunikasi kita. Artinya setiap tulisan yang kita buat memiliki konsekuensi moral. Nah, selain itu Rasulullah juga memperingatkan bahwasanya banyak manusia yang masuk ke dalam keburukan karena lisannya. Pesan sederhananya, kalau satu kalimat yang kita anggap sepele justru bisa menghancurkan nama baik seseorang. Nah, kemudian ada hadis yang berbunyi, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis ini tuh mengajarkan prinsip tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun berarti memastikan terlebih dahulu apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak sebelum kita menyebarkannya. Karena tidak semua informasi yang viral adalah informasi yang benar. Nah, pembahasan yang kedua, fenomena cancel culture dan tantangan etika komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai fenomena cancel culture. Cancel culture merupakan budaya menghukum seseorang secara massal melalui media sosial. Nah, misalnya ada seseorang public figure yang melakukan kesalahan. Nah, dalam hitungan menit, ribuan komentar ini bermunculan. Orang-orang langsung menghina, mengolok-olok, memboikot, bahkan meminta orang tersebut kehilangan pekerjaan. Padahal belum tentu semua fakta itu sudah diketahui. Nah, mengapa fenomena ini sangat cepat terjadi? Karena algoritma media sosial ini lebih menyukai konten yang memancing emosi. Semakin banyak kemarahan, semakin banyak komentar, semakin luas pula penyebaran konten tersebut. Akibatnya, orang mudah menjadi ikut-ikutan menghakimi, tapi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, fenomena ini tentu memiliki dampak yang sangat besar. Di antaranya, yaitu yang pertama, merusak nama baik seseorang. Yang kedua, menyebabkan stres dan gangguan kesehatan mental pada korban.
menimbulkan perundungan digital, yang keempat, serta memecah belah masyarakat. Nah, jadi dalam Islam memberikan kritik tentu diperbolehkan, namun kritik tersebut juga harus bertujuan untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Apabila menghancurkan martabat seseorang, karena setiap manusia tetap memiliki hak untuk dihormati. Ini pembahasan yang ketiga, relevansi dalam menghadapi cancel culture. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai relevansi hadis dalam menghadapi cancel culture. Jadi menurut saya, nilai-nilai hadis ini sangat relevan diterapkan pada era media sosial seperti saat ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama, hadis berkata baik atau diam. Nah, hadis ini tuh mengajarkan agar kita tidak mudah berkomentar ketika sedang emosi. Karena satu komentar yang kita tulis bisa dibaca oleh ribuan orang. Terus yang kedua, prinsip tabayun. Artinya sebelum percaya, sebelum membagikan berita, sebelum ikut menghujat, pastikan terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar. Kalau belum jelas, lebih baik kita menahan diri untuk tidak berkomentar. Terus yang ketiga, konsep amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam Islam, mengingatkan orang lain memang itu dianjurkan, tetapi caranya harus santun, harus hikmah, dan bertujuan untuk memperbaiki, bukan mempermalukan seseorang di depan publik. Nah, kalau 3 nilai ini diterapkan, saya yakin media sosial akan menjadi tempat yang jauh lebih sehat, lebih santun, dan lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasanya Islam ini sudah memberikan pedoman yang sangat lengkap mengenai etika berkomunikasi. Nah, hadis-hadis Nabi ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan, berkata yang baik atau diam, melakukan tabayun sebelum mempercayai informasi, dan mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Nah, sementara itu fenomena cancel culture ini tuh seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, karena lebih mengedepankan emosi daripada keadilan dan proses verifikasi. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus mampu menjadikan hadis Nabi sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial, agar media sosial ini tidak menjadi tempat saling menghina, tempat menjadi tetapi menjadi sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan kasih sayang kepada sesama. Sekian penjelasan saya tentang cancel culture. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.